Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar pendidikan kemuhammadiyahan kelas 12. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan masuk materi tentang Hitoh Perjuangan Muhammadiyah. Nah, apa itu hitoh? Hitoh secara bahasa Arab yaitu hitotun, yang berarti garis atau langkah. Nah, secara bahasa hitoh itu artinya garis besar atau langkah persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan hitoh menurut istilah adalah pedoman, kebijakan, arahan, atau langkah-langkah Muhammadiyah untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita perjuangannya. Nah, sejak Muhammadiyah itu berdiri, yaitu dari tahun 1912 sampai sekarang ini, Muhammadiyah itu telah berhasil menetapkan beberapa hitoh. Nah, hitoh ini dirumuskan ditetapkan berdasarkan keadaan atau masalah yang dihadapi oleh persyarikatan Muhammadiyah. Misalnya, lagi ada masalah perlunya peningkatan paham agama. Nah, nanti bisa dirumuskan melalui hitoh. Kemudian perlunya peningkatan kualitas amal usaha dan lain sebagainya. Masalah-masalah yang dihadapi itu dirumuskan ke dalam hitoh perjuangan Muhammadiyah. Nah, konsep hitoh ini dimulai sejak muktamar di Palembang yang ke-30. Konsep hitoh perjuangan di Muhammadiyah ini dikenal sejak muktamar di Palembang pada tahun 1956 sampai 1959. Nah, kemudian pada muktamar ke-37 tahun 1968, Muhammadiyah ini menggagas konsep hitoh yang memiliki beberapa makna, yakni sebagai berikut. Yang pertama, hitoh itu adalah suatu garis perjuangan, yakni teori, metode, strategi, taktik, dan perjuangan Muhammadiyah. Kemudian, hitoh itu adalah suatu pemikiran untuk melaksanakan perjuangan atau keyakinan hidup Muhammadiyah. Nah, macam-macam hitoh sendiri yang telah dirumuskan diantaranya yang pertama, 12 langkah Muhammadiyah. Yang kedua, hitoh Palembang. Kemudian hitoh Ponorogo. Selanjutnya, hitoh Ujung Pandang, hitoh Surabaya, dan hitoh Denpasar. Nama-nama hitoh ini berasal dari mana? Nama-nama hitoh ini berasal dari di mana dia dirumuskan. Sebenarnya semuanya namanya hitoh perjuangan, namun untuk membedakan satu sama lain karena berbeda tempat pasti berbeda pembahasan, maka biasanya disebut sesuai di mana dia dirumuskan. Misal kalau di Ponorogo ya namanya hitoh Ponorogo, kalau di Denpasar ya hitoh Denpasar. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang 12 langkah Muhammadiyah. Nah, 12 langkah Muhammadiyah ini atau biasa disebut langkah Muhammadiyah dirumuskan pada masa kepemimpinannya Kiai Haji Mas Mansur. Nah, pada dasarnya 12 langkah Muhammadiyah ini hanya diperuntukkan untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah di Indonesia. Nah, kemudian perumusan 12 langkah Muhammadiyah ini dilatar belakangi atas atau oleh perenungan Mas Mansur bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan Islam. Nah, jadi warga Muhammadiyah maupun pimpinan Muhammadiyah pada umumnya dapat memahami bahwa Islam itu adalah satu-satunya ajaran hidup dan penekanan paham Islam dalam Muhammadiyah itu harus diamalkan dalam sehari-hari, tidak hanya dipelajari namun harus diamalkan. Nah, isi dari 12 langkah Muhammadiyah ini diantaranya yang pertama, memperdalam masuknya iman. Kemudian yang kedua, memperluas paham agama.
Yang ketiga, memperbuah budi pekerti. Yang keempat, menuntun amalan intikot. Yang kelima, menguatkan persatuan. Yang keenam, menegakkan keadilan. Yang ketujuh, melakukan kebijaksanaan. Kemudian yang kedelapan, menguatkan majelis tanwir. Kesembilan, mengadakan konferensi bagian. Yang nomor 10, memusyawarahkan putusan. Kemudian nomor 11, mengawaskan gerakan jalan. Dan yang terakhir, mempersambungkan gerakan jalan. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian di sini 12 langkah Muhammadiyah ini telah dikelompokkan menjadi dua, yaitu langkah ilmi dan langkah amali. Nah, yang pertama langkah ilmi. Langkah ilmi itu adalah langkah-langkah yang pengerjaannya atau pengamalannya harus berupa penjelasan, harus banyak penjelasan sebelum dilaksanakan supaya tidak salah. Sedangkan kalau langkah amali itu tidak usah banyak penjelasan, tapi bisa langsung diamalkan. Nah, sekarang kita akan menguraikan tadi langkah 12 secara satu persatu. Yang pertama adalah memperdalam masuknya iman. Sebelum itu kita harus paham artinya iman. Iman itu adalah pembenaran dalam hati atau bisa disebut mempercayai dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu adalah iman. Kemudian kita harus mengetahui bagaimana sih cara kita itu bisa menyatukan iman di hati kita. Nah, di sini ada dua cara yang dibahas. Yang pertama, menambah tebalnya iman dalam hati kita. Jadi tidak hanya tipis-tipis saja. Yang kedua, menjaga cahaya iman yang ada di diri kita itu tetap cemerlang. Jangan sampai kita terbawa pada arus-arus kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah memperluas paham agama. Nah, ajaran Islam ini kan memang sudah sempurna. Nah, namun Muhammadiyah ini juga telah membagi ajaran Islam menjadi dua bagian pokok. Yang pertama, ajaran Islam, agama Islam yang berhubungan tentang kepercayaan atau ini. Nah, jadi di sini maksudnya orang mukmin itu harus menerima ketentuan apa saja yang berada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang dia itu Islam yang sebenar-benarnya, dia harus memahami dan mengamalkan ketentuan pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, seseorang diperbolehkan memperluas paham agama dengan kias atau analogi. Nah, seseorang itu memiliki hak untuk memperluas agamanya. Kemudian yang ketiga, memperbuah budi pekerti. Rasulullah itu telah diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Nah, jadi di sini itu budi pekerti itu sangat penting dan sangat tinggi. Bahkan di hadapan Allah, akhlak mulia ini mampu menjunjung hambanya ke tingkatan dan ke derajat yang lebih tinggi. Selanjutnya, menuntun amalan intikot. Intikot itu apa sih? Intikot itu adalah mengoreksi kesalahan atau kekurangan diri sendiri yang kemudian melakukan perbaikan pada masa kedepannya. Itu adalah intikot, hampir sama seperti bermuhasabah, mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Kemudian menguatkan persatuan. Nah, di sini menguatkan persatuan itu memiliki tiga maksud. Yang pertama, menguatkan persatuan organisasi, mengokohkan pergaulan persaudaraan, mempersamakan hak dan memberikan kemerdekaan. Jadi tidak hanya persatuan dalam arti umum, namun di sini ada poin-poinnya. Selanjutnya, menegakkan keadilan. Nah, prinsip untuk menegakkan keadilan itu tidak hanya dalam Pancasila yang seperti kita tahu, namun dalam Al-Quran pun juga pasti telah diterangkan. Contohnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 135, yang mana di sini ditegaskan bahwa yang pertama, dalam menegakkan keadilan harus selalu bersandar pada hukum Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, dan bersaksi hanya karena Allah. Kemudian dalam menegakkan keadilan tidak boleh berat sebelah, tidak pandang bulu. Jadi semuanya sama, harus diperlakukan secara sama. Selanjutnya, melakukan kebijaksanaan. Nah, orang yang biasanya melakukan kebijaksanaan atau hakim itu adalah
orang yang biasanya melakukan kebijaksanaan atau hikmah itu adalah hakim. Nah, namun Allah itu kan juga sebaik-baik hakim. Nah, di sini Muhammadiyah itu berpendapat bahwa hikmah dari Allah itu mengadakan sesuatu dengan sempurna. Allah itu sudah menciptakan sesuatu dan membuat sesuatu itu secara sempurna. Sedangkan hikmahnya manusia itu adalah melakukan apa yang sudah ditetapkan tersebut. Kemudian menguatkan majelis tanwir. Nah, majelis itu merupakan unsur pembantu pimpinan dalam Muhammadiyah, sedangkan tanwir itu adalah permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah setelah musyawarah cabang, musyawarah daerah, musyawarah wilayah. Nah, kemudian ada yang namanya tanwir. Nah, di sini majelis tanwir ini perlu diperteguh dan diatur sebaik-baiknya agar dapat memberikan pengaruh nyata baik bagi internal maupun eksternal Muhammadiyah. Kemudian mengadakan konferensi bagian. Nah, di sini juga merupakan unsur pembantu pimpinan juga. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama majelis dan yang kedua itu adalah lembaga. Kalau majelis itu berfungsi sebagai pelaksana tugas pokok persyarikatan, sedangkan lembaga itu berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas pendukung persyarikatan. Kalau majelis itu tugas pokoknya, kalau lembaga itu pendukung, tugas pendukung. Nah, di sini keduanya perlu melakukan pertemuan khusus atau konferensi dan diselenggarakan secara berkelanjutan untuk merumuskan atau menetapkan garis kebijakan atau langkah strategis. Nah, itu yang dimaksud mengadakan konferensi. Yang mengadakan itu adalah majelis dan lembaga. Kemudian setelah diadakan, selanjutnya adalah memusyawarahkan putusan. Nah, dalam Muhammadiyah, permusyawarahan itu dibagi menjadi dua, yakni legislatif dan teknis. Nah, di sini setiap keputusan yang diambil dalam permusyawarahan itu harus dilakukan. Setiap keputusan yang akan diambil oleh Muhammadiyah itu harus dilakukan melalui musyawarah. Nah, selanjutnya itu adalah mengawaskan gerakan jalan. Mengawaskan gerakan jalan berarti selalu melakukan evaluasi terhadap program kerja, amal usaha, dan kegiatan persyarikatan. Selalu dievaluasi apa yang kurang dan diperbaiki. Kemudian yang terakhir, mempersambungkan gerakan jalan. Nah, maksud mempersambungkan gerakan jalan itu adalah upaya memperluas gerakan persyarikatan dengan menjalin kerjasama dan membuka jaringan kerjasama tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dan garis kebijakan organisasi. Dan jadi memperluas gerakan Muhammadiyah dalam berdakwah. Baik, mungkin itu yang disampaikan, semoga bisa dipahami. Silakan jika belum paham bisa diulang videonya dan ditanyakan. Saya akhiri baca hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.